Pernikahan adalah sebuah ikatan yang disepakati oleh dua insan manusia untuk hidup bersama dan saling menyayangi dalam setiap hidup yang dilewati. Dalam setiap pernikahan, seperti halnya kehidupan, juga tak lepas dari berbagai persoalan. Agar masalah tidak berkelanjutan, perlu adanya saling pengertian dan kejujuran di antara suami istri. Jangan pernah biarkan rasa cinta dan mahligai rumah tangga yang telah dibina dihancurkan oleh permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin serta berdiskusi bersama. Seperti kisah berikut ini. Setiap hari saya selalu pulang larut malam karena tuntutan pekerjaan yang saya jalani. Saat ini saya bekerja sebagai sopir bus. Perkenalkan, nama saya Adi, usia 38 tahun, dan saya mempunyai istri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sejak bekerja menjadi sopir bus, kebutuhan hidup keluarga saya tercukupi. Oleh karena itu, saya bertahan sampai saat ini. Tapi selama saya menjadi sopir bus, ada suka dan juga ada dukanya. Di pagi hari saya berangkat pukul 7 dan berpamitan kepada istri saya untuk bekerja. Saya tidak pernah sarapan di rumah, hanya membawa bekal saja. Seperti biasa, saya mangkal di terminal setiap hari. Berhubungan hari ini adalah hari libur dan penumpang pun sepi. Saya tetap menunggu sampai jam 4 sore. Selama seharian, saya hanya mendapatkan 2 penumpang. Kemudian, saya mengantar menuju tujuannya. Perjalanan lumayan jauh, butuh waktu 2 jam untuk sampai di lokasi. Dalam perjalanan pulang, saya diberhentikan oleh seorang wanita. Kemudian saya memberhentikan bus dan menemuinya. Setelah bertemu, ternyata dia ingin menaiki bus dan menuju ke suatu tempat yang asing bagi saya. Katanya tempat itu rumah saudaranya dan langsung saya mengantarkannya. Waktu itu malam hari sekitar pukul 8. Dalam perjalanan saya sempat berkenalan dan bertanya-tanya. Wanita itu namanya Siska, umurnya 28 tahun. Dan Siska adalah seorang janda. Dia menceritakan tentang kisah hidupnya kepada saya. Banyak cerita dia yang membuat hati saya bertanya-tanya. Siska cantik sekali, manis dan anggun. Ketika melihat wajah Siska, seperti melihat bidadari. Saya mencoba memberikan motivasi yang bisa membuat Siska tenang dan bersemangat untuk menjalani hidupnya. Bahkan saya juga memuji kecantikan Siska dan dia senang dengan pujian saya. Semakin lama saya dan Siska terbawa suasana yang membuat kita semakin dekat dan akrab. Kemudian saya berkata dalam hati, saya yakin hari ini saya bisa membuat Siska jatuh cinta kepada saya dan saya akan membuatnya bahagia. Saya pun tak mau kesempatan ini hilang begitu saja. Lalu saya tatap wajahnya dan menyatakan cinta kepadanya, seolah-olah dia sudah menjadi milik saya malam ini. Dan kami pun merajut mimpi bersama dengan penuh kasih sayang di bawah sinar bulan yang menjadi saksi antara kita berdua.
Siska memberikan segalanya kepada saya dengan senang hati, dan saya menerimanya dengan perasaan cinta yang mendalam. Kami benar-benar larut dalam mimpi yang nyata, dan pengalaman ini menjadi salah satu pengalaman yang berharga bagi saya. Sampai saya menyelesaikan dengan kelembutan dan kasih sayang yang tulus kepadanya. Siska tersenyum manis kepada saya, dan saya membalas senyuman manisnya. Saya menyukai pengalaman malam ini sebagai tanda cinta kita. Bahkan saya menyatakan bahwa saya cinta kepadanya. Siska dan saya memiliki perasaan yang sama. Bahkan saya memberi jaminan hati saya kepadanya. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan menuju lokasi. Perjalanan membutuhkan waktu 1 jam, dan pukul 11 malam kami baru sampai. Saya menurunkan Siska di depan rumah saudaranya, dan Siska memberikan nomor teleponnya kepada saya agar bisa berkomunikasi dan saling perhatian. Kemudian saya pamit dan pulang karena sudah larut malam. Sejak saat itulah aku dan Siska intens berkomunikasi. Setiap hari kita selalu WA-an maupun video call. Siska benar-benar membuat saya lupa segalanya. Bahkan saya juga dibuat lupa kalau saya sudah punya istri. Pesan untuk kita semuanya. Sadarilah bahwa segala sesuatu itu berhubungan satu sama lain. Jika kamu menyakiti, maka akan ada yang menyakitimu. Begitu juga sebaliknya. Saat kamu disakiti, akan ada yang mengobati lukamu. Ingatlah bahwa ketidakbaikan, ketidakjujuran, dan penipuan artinya menunjukkan dirimu sendiri di hadapan orang lain. Jangan kaget jika suatu saat nanti itu akan berbalik terjadi pada dirimu sendiri. Jika kamu melakukan dosa, artinya kamu menciptakan nerakamu sendiri. Dan sebaliknya, jika kamu melakukan kebaikan, artinya kamu juga sedang menciptakan surgamu sendiri.